شهر الله شهر الله شهر الله شهر الله شهر الله شهر الله رمضان شهر الرضوان والغفران رمضان شهر الرحمن نتلو فيه القرآن شهر الخير والغفران والفوز والرضوان Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa yang ikut melalui program YouTube yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini malam kedua bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah. Sekian tahun kita semua telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan dan kesempatan untuk terus-menerus menjalani ibadah dengan sebaik-baiknya, tidak lain dalam rangka taqarrub ilallah, dalam rangka agar kita semua bisa menjalani kehidupan kita setahap demi setahap, dalam rangka menjadi orang-orang yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala melalui bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarganya yang suci, ahlul baitnya yang suci alaihi wassalatu wassalam. Alhamdulillah, kita semua bermohon pada Allah Subhanahu wa taala di malam-malam bulan suci Ramadan, semoga kita dianugerahi taufik oleh Allah, dianugerahi kesehatan untuk senantiasa taat, menjalani amal-amal ibadah yang paling mungkin kita lakukan, sebagaimana yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para imam maksum alaihi salam, yang tentu di dalamnya tidak lain dalam rangka agar kita meraih satu kualitas yang oleh Allah janjikan di dalam Al-Quran, yaitu manusia bertakwa. Tentu takwa sebuah konsep yang memiliki wujud. Dia punya bentuk dan mewujud pada pribadi-pribadi manusia yang agung. Dan setiap kita memungkinkan untuk mendapatkan, setiap kita memungkinkan Allah Subhanahu wa taala menyematkan di atas kepribadian kita apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi siapa saja yang berada di bulan suci Ramadan ini dengan berbagai macam amal ibadah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membukakan kita jalan untuk meraih kualitas yang sebaik-baiknya kualitas sebagai manusia bertakwa. Jemaah, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, hari-hari bulan suci Ramadan sebetulnya adalah hari-hari pembentukan kepribadian kita, hari-hari untuk menuntun kita sampai kepada kualitas manusia yang sempurna, insan kamil, manusia yang betul-betul tidak saja membangun hubungan kepada Allah, hablum minallah, tetapi juga memperbaiki hubungan kepada sesama manusia,
hablum minan nas. Hablum minallah wa hablum minan nas adalah dua konsep yang setara. Setara dalam pengertian tidak boleh hanya ada satu yang baik. Kita tidak boleh hanya baik kepada Allah, tapi kita menanggalkan hubungan kemanusiaan kita. Sebagaimana kita tidak saja boleh hanya baik kepada sesama manusia, tapi hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala berantakan. Di dalam agama kita sebetulnya setiap orang yang memiliki hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala meniscayakan itu pasti akan memiliki hubungan baik kepada sama manusia. Karena itu menjadi sebuah pertanyaan bagi kita semua, jika ada orang yang ahli ibadah, mengaku Islam, ibadah puasa di bulan Ramadan, bangun sholat tahajud, memiliki berbagai macam amalan-amalan yang transenden kepada Allah, tetapi hubungan kemanusiaannya tidak baik. Dia menciptakan keonaran di dalam kehidupan sosial. Dia menjadi orang-orang yang tidak toleran. Dia menjadi orang-orang yang tidak menghargai hak manusia, dengan semena-mena mengambil hak-hak orang lain. Kita tahu bulan suci Ramadan mengajarkan kepada kita bagaimana hidup sebagai seorang mukmin yang moderat, sebagai seorang mukmin yang memiliki dan punya kemampuan membangun keseimbangan hubungan sosial dengan sebaik-baiknya. Kalau kita mengikut riwayat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mi'raj ke Sidratul Muntaha, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah, "Ya Ahmad, apakah engkau tahu apa makna dari puasa yang di dalamnya menahan untuk tidak makan dan minum, untuk haus, untuk merasakan kelaparan?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, aku tidak tahu kecuali apa yang engkau beritahu kepadaku." Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Ahmad, ketahuilah bahwa puasa dengan menahan tidak makan, tidak minum dan lain sebagainya yang dilarang sekaitan dengan pelaksanaan ibadah puasa akan melahirkan manusia yang bijaksana." Kebijaksanaan adalah simpul dari kedirian kita sebagai manusia. Seorang beriman, seorang yang menjalankan ibadah puasa, seorang bisa diukur sebagai manusia yang bertakwa ketika dia memiliki kearifan, kebijaksanaan, kemampuan untuk mendekatkan setiap persoalan dan mencari solusi setiap persoalan dengan cara yang sebaik-baiknya. Karena itulah bagi orang-orang yang berada di dalam bulan suci Ramadan, yang harus dia serap secara utuh, secara transenden di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar berbagai macam ibadah dengan ritual doa, munajat, zikir, salawat dan lain sebagainya, sebetulnya ujung dari capaiannya adalah bagaimana menjadi manusia bijaksana. Kita menjadi bijak ketika pernyataan kita lakukan secara terukur. Sampai Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mengatakan, orang yang bijak, orang yang cerdas, orang yang tercerahkan, orang yang memiliki kualitas spiritual yang sebaik-baiknya, lidahnya di belakang akal dan hati nuraninya. Mulutnya tidak mendahului akalnya, tidak mendahului hatinya. Tapi orang yang bodoh, orang yang tidak memiliki kapasitas spiritual, mulutnya mendahului akalnya, lidahnya mendahului pikirannya, lidahnya mendahului hatinya. Rupanya ukuran seseorang untuk bijak di dalam menciptakan hubungan yang baik, yang diawali antara lain ketika kita mengungkapkan ekspresi kita. Salah satu cara untuk mengungkapkan ekspresi kita itu adalah pernyataan-pernyataan, perkataan dan pembicaraan. Di sana menggambarkan suasana batin kita, menggambarkan suasana kepribadian kita.
Sehingga ketika orang berbicara secara kasar, tidak senonoh, semena-mena, menyakiti orang lain, menghina orang lain, memfitnah, merendahkan, dan lain sebagainya, ketahuilah pihak seperti ini kalau tidak menemukan dasar-dasar rasionalitasnya yang benar untuk menyatakan dan mengklaim seseorang itu rendah, hina, maka sebetulnya pikirannya, mulutnya di belakang akalnya. Sebetulnya ini adalah tindakan orang-orang yang bodoh. Mulutnya mendahului akalnya, mulutnya mendahului pikirannya, sehingga dia bisa memberikan pernyataan-pernyataan yang semena-mena kepada pihak lain. Hubungan yang harus kita bangun antara lain supaya hubungan ini harmonis, toleran, moderat dalam kehidupan beragama, dalam hubungan kemanusiaan kita. Cukup Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam mengatakan kepada kita bahwa setiap manusia, setiap makhluk adalah bersaudara. Kalau tidak bersaudara karena seiman, maka ketahuilah bersaudara karena sesama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara bagi kita untuk menghormati dan mengagungkan Allah adalah memuliakan semua ciptaannya. Selama ciptaannya itu tidak melakukan perusakan, tidak melakukan tindakan zalim, tidak melakukan tindakan-tindakan yang anarkis, bahkan jika perlu melakukan tindakan dan menyelesaikan masalah tidak boleh dengan cara-cara yang anarkis. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menarik menggunakan kata Al-Furqan, antara lain adalah nama Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang-orang yang beriman itu in tattaqullah, seandainya mereka benar-benar bertakwa, berhasil meraup kualitas ketakwaan di bulan suci Ramadan ini, berhasil mendapatkan kemuliaan di sisi Allah di bulan suci Ramadan, kata Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lakum furqana. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam dada kita Al-Furqan. Al-Furqan nama lain dari Al-Qur'an. Al-Furqan antara lain maknanya, Al-Furqan adalah kemampuan melihat kebenaran secara benar dan dengan sadar memilih mengikuti kebenaran dengan cara yang benar. Al-Furqan adalah kemampuan melihat kebatilan secara benar dan dengan sadar memilih meninggalkan kebatilan juga dengan cara yang benar. Itu Al-Furqan. Jadi ada banyak orang ketika ingin melakukan penyelesaian masalah, katanya demi dakwah amar ma'ruf nahi mungkar terhadap satu problem, dia melakukannya tidak dengan cara-cara yang benar, justru alih-alih ingin menegakkan kebenaran, justru menciptakan anarkisme di dalam kehidupan sosial. Agama kita memiliki aturan yang begitu komplit, yang begitu lengkap, diatur dari A sampai Z agama ini. Bagaimana caranya orang berperilaku, baik mengurusi dirinya sebagai individu, mengurusi keluarganya, mengurusi anaknya, mengurusi istrinya, mengurusi tetangganya, mengurusi masyarakatnya, mengurusi bangsanya dengan dasar-dasar konsensus yang disepakati. Maka setiap anak manusia diberikan ketentuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki kemampuan dalam rangka menganalisa, mengenali dengan baik setiap problem yang dihadapi dengan pendekatan nilai-nilai kebenaran. Dan karena itulah orang yang memiliki Al-Furqan, ketika dia mendapatkan kualitas sebagai orang yang bertakwa, yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Orang yang mendapatkan Al-Furqan karena mampu memilih kebenaran dengan cara yang benar dan memilih meninggalkan kebatilan dengan cara yang benar di dalam seluruh problem kehidupannya. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kalau kita buka lembar-lembar kehidupan kita sepanjang usia kita ini, kita bisa menemukan berapa banyak masalah yang telah kita lalui, berapa banyak urusan yang telah kita selesaikan,
Berapa banyak problem yang kita hadapi setiap saat, dan berapa dari masalah, problem, dan setiap persoalan yang di dalamnya kita terlibat, kita melakukannya dengan cara yang benar. Kita mengendalikan diri kita dengan cara yang baik. Kita menempatkan diri kita dalam setiap persoalan. Kita mengambil peran dalam setiap masalah. Benarkah ketika kita mengambil peran itu, kita benar-benar bisa memberikan solusi yang terbaik? Kita harus menjadi problem solver di dalam kehidupan masyarakat, bukan menciptakan masalah demi masalah. Orang yang bertakwa, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk memilih kebenaran, sampai berpihak kepada kebenaran, tidak boleh bercerai-berai. Dan sikap memilih dibutuhkan sikap yang moderat, tasamu, tahu bagaimana melihat, tahu bagaimana menempatkan setiap urusan, tahu bagaimana memilih dengan baik. Sebab memilih dengan benar, memilih dengan baik, menempatkan kita pada posisi yang sebaik-baiknya untuk mengukur setiap pilihan kita. Apakah kita bisa pertanggungjawabkan di hadapan Allah atau tidak? Jemaah yang sama dimuliakan Allah, tadi barusan kita membaca doa iftitah. Dalam doa iftitah, di antara yang kita minta, di dalam rangkaian doa iftitah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala daulatin karimah. Ada sebuah pemerintahan, ada sebuah tatanan kehidupan sosial, ada sebuah tatanan peradaban, yang di dalam tatanan peradaban manusia itu dibawa sebuah kepemimpinan yang dikendalikan dengan baik dan benar. Setiap penduduk, setiap warga, setiap individu, setiap umat yang ada di dalamnya semestinya harus berkenan mengambil peran dengan mengetahui apa yang menjadi kapasitasnya masing-masing. Bulan Ramadan ini adalah bulan untuk pengisian dari kapasitas kita, keandalan kita, kemampuan kita, apa yang bisa kita kontribusikan bersama ketika kita minta, ya Allah anugerahkan kepada kami pemerintahan yang daulah al-karimah. Kalau kita baca doa munajat Sya'baniyah atau dalam rangkaian doa-doa di dalam bulan Sya'ban, kita bilang begini antara lain, wala tusallit alaina man la yarhamuna. Kita antara lain berdoa seperti itu, ya Allah, jangan engkau kuasakan kami, jangan engkau kuasakan kepada kami orang-orang yang tidak memiliki kasih sayang, orang-orang yang di dalam hatinya akan menciptakan kerusakan karena tidak memiliki kasih sayang, tidak memiliki kerahiman, tidak memiliki kemuliaan untuk memuliakan harkat dan martabat umat manusia. Jadi sebetulnya sasaran dari amal ibadah puasa Ramadan yang kita lakukan setiap saat ketika kita ingin dibentuk menjadi manusia yang bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala melalui amal-amal ibadah yang kita persembahkan kepada Allah. Kita semua ini ingin membawa persembahan kepada Allah, dan persembahan ini harapan kita adalah Allah Subhanahu wa taala menghargai apa yang kita bawa kepadanya dengan penghargaan, agar supaya kita dihiasi oleh Allah dengan akhlak karimah, kemuliaan, kesempatan untuk menata kehidupan kita yang hidup, mulai kehidupan kita dalam rumah tangga, mulai kehidupan kita dengan anak-anak kita, mulai kehidupan kita dengan tetangga kita, menciptakan hubungan yang harmonis, yang moderat, yang baik antara satu dengan yang lain. Karena mustahil kehidupan pribadi kita saja tidak moderat kepada diri kita, misalnya, mustahil akan moderat kepada orang lain. Kalau ada orang yang tidak moderat terhadap keluarganya,
mustahil untuk moderat kepada orang lain. Sementara agama ini mengajarkan kepada kita, bersama dengan kukuhnya keyakinan kita, idealisme kita, ideologi kita, kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala peluang untuk menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di tengah kehidupan masyarakat kita. Dan dengan penghargaan atas perbedaan itu bisa menjadi media bagi kita untuk membuka ruang, mengkomunikasikan pikiran dan pandangan keagamaan kita dengan prinsip-prinsip ajarannya. Bagi ruang yang tidak lagi membuka ruang moderasi dalam kehidupan beragama, maka mustahil terjadi dialektika komunikasi. Mustahil terjadi komunikasi yang baik antar masyarakat. Dan yang muncul adalah kecurigaan-kecurigaan. Yang muncul adalah fitnah demi fitnah. Yang muncul adalah berbagai macam sangka buruk antara satu pihak dengan pihak yang lain. Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala, para ma'sumin alaihi mussalatu wassalam mengatakan dan mengajarkan kepada kita, kalau ada masalah, kalau ada problem, kalau ada situasi yang tidak kondusif antara kita, Allah Subhanahu wa taala mengatakan syawirhum fil amr, musyawarakan urusan kalian. Dan musyawarah tidak akan pernah berjalan benar kecuali masing-masing pihak yang bermusyawarah saling menghargai, saling menghormati, saling memuliakan, saling memberikan kesempatan untuk membangun argumentasinya masing-masing. Al-Quran mengajarkan begitu, syawirhum fil amr. Baru kemudian faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau memang setelah kamu melakukan musyawarah, membicarakan dengan baik, lalu ikhtiarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kuatkan usahamu, bersungguh-sungguh di dalamnya. Fatawakkal 'ala Allah, lalu berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam yang di dalam bulan suci Ramadan ini, sebagaimana riwayat yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa makna ibadah puasa yang di dalamnya kita imsak, kita menahan untuk tidak makan, tidak minum, berbicara kotor, membatasi pernyataan-pernyataan yang tidak berguna, sebetulnya melahirkan manusia-manusia yang bijaksana. Kebijaksanaanlah yang mengantar kita kepada ketercerahan. Dan orang yang memiliki ketercerahan, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan memiliki keyakinan yang begitu kuat. Dan hanya orang-orang yang memiliki keyakinan dalam keimanannya kepada Allah yang bisa duduk secara sepadan, bisa berbagi pemikiran, bisa berbagi pandangan tanpa upaya untuk mengintimidasi pihak lain. Islam melarang kita untuk meneror, mengintimidasi, mempersekusi pihak manapun yang berbeda dengan kita. Kita hanya disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, wajadilhum billati hiya ahsan. Lakukan komunikasi, lakukan diskursus, lakukan dialektika kehidupan dengan baik-baik, dengan sebaik-baiknya, dengan semulia-mulianya. Itu prinsip dasar ketika kita ingin menciptakan kehidupan yang harmonis dalam rangka membangun moderasi kehidupan bermasyarakat dalam keagamaan kita, pluralitas keagamaan kita yang berbeda-beda. Saya terlalu meyakini bahwa umat Islam yang dididik oleh Al-Quran, yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para imam di bulan suci Ramadan ini, dengan berbagai macam ritual dan amalan-amalannya, doa-doa yang diajarkan oleh para a'immah, tidak saja mengajarkan bagaimana kita meminta kepada Allah, tapi mengajarkan bagaimana menyelami dan memahami sifat-sifat
asma Allah Subhanahu wa taala yang harus kita transformasi, yang harus kita membawa masuk ke dalam kepribadian kita, sehingga sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemaaf juga melekat pada diri kita, bahwa kita adalah orang-orang yang pemaaf. Bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha menerima setiap orang yang datang kepadanya dalam keadaan bersalah dan mengakui kesalahannya untuk memohon maaf. Kita juga seharusnya menyerap sifat-sifat Allah itu untuk menerima siapa saja yang datang kepada kita untuk menyampaikan permohonan maafnya. Itulah isi dari seluruh doa dan munajat yang diajarkan oleh para maksumin dalam setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi pada setiap bulannya sepanjang setahun, dan puncaknya pada bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang kalau kita baca doa Jaushan Kabir, kita mengatakan, diajarkan dalam doa Jaushan Kabir, ya man adharal jamil, wahai engkau Tuhan yang hanya menebarkan kebaikan demi kebaikan. Itu Allah. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sifatnya kepada kita. Sebetulnya kalau kita pengamal doa Jaushan Kabir di malam-malam Lailatul Qadar, maka kita sejatinya menjadi orang-orang yang setiap saat dengan media sosial yang kita punya menebarkan ajaran cinta, ajaran kedamaian, ajaran moderat, bukan ajaran caci maki, celah mencela, hanya karena perbedaan pandangan politik, pilihan politik, dan lain sebagainya. Kita membaca doa Jaushan Kabir, dan doa itu mengajarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala pekerjaannya hanya dalam rangka menebarkan kebaikan demi kebaikan kita. Dalam sebuah hadis qudsi, dalam sebuah riwayat, dalam hadis qudsi disebutkan, menutup pembicaraan saya, diriwayatkan bahwa setiap kita dikawal oleh satu malaikat, dan malaikat itu memiliki 99 sayap. Setiap kali kita berdosa, satu lembar sayap itu terbakar oleh panasnya dosa yang kita ciptakan. Karena setiap dosa kita menciptakan bara api neraka, kecuali setelah diampuni oleh Allah. Setiap kita menciptakan dosa, sayap-sayap malaikat yang menutupi aib kita, malaikat yang menyertai kita memiliki 99 lapis sayap, dan itu dalam rangka membungkus aib-aib kita. Setiap kali kita berdosa, membakar setiap lembar-lembar sayap itu, sampai pada ketika seluruh sayap itu habis terbakar, malaikat ini datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, ya Allah, tubuhku sudah tidak cukup mampu lagi menahan bara panas dari dosa yang diciptakan oleh hambamu. Apa yang aku harus lakukan, ya Allah? Allah kemudian berfirman kepada malaikatnya, seandainya bahkan tubuhmu harus hancur demi menutupi aib dari hambaku, maka tidak apa engkau, tubuhmu harus terbakar hancur demi menyembunyikan aib dari hamba-hambaku dari mata sesamanya manusia. Jemaah yang sama dimuliakan Allah, bulan Ramadan adalah bulan dan kesempatan bagi kita untuk datang kepada Allah Subhanahu wa taala agar lembar-lembar sayap malaikat yang menutupi aib kita terbangun rapi lagi, sehingga tidak ada kesempatan bagi orang lain untuk melihat aib kita kecuali setelah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dalam kelayakan yang selayaknya hamba yang mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal ibadah kita pada malam-malam dan siang-siang selama sepanjang bulan suci Ramadan ini kita bisa mendapatkan kesempatan, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih kesuksesan dengan kualitas takwa, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Walafu minkum billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.